Paris Saint-Germain menjadi juara Piala Prancis atau Coupe de France 2024/2025. Hasil ini didapat Les Parisiens usai mengalahkan Reims di final. Duel PSG dibuka pada menit ke-16. Bradley Barcola merobek gawang Reims dengan menuntaskan asis Desire Doué. 3 menit berselang, Barcola mengemas brace untuk membawa PSG memimpin 2-0. Lagi-lagi Doué yang memberikan asis. Achraf Hakimi mengantarkan PSG memimpin 3-0 di babak pertama. Gol pemain asal Maroko dicetak pada menit ke-43 dengan menyelesaikan umpan Barcola. Tak ada gol di babak kedua. Reims juga gagal memperkecil keadaan dan PSG menjadi juaranya. Ini merupakan gelar Piala Prancis yang ke-16 untuk PSG. Raksasa asal Prancis itu pun mengawinkan gelar tersebut di musim ini dengan trofi Ligue 1. Stuttgart berhasil menjadi juara DFB Pokal. Hasil manis itu didapat usai mengalahkan Bielefeld di laga final. Laga ini tuntas 4-2 untuk Stuttgart. Stuttgart sudah memimpin 1-0 di menit ke-15. Gol tersebut dicetak gol Nick Woltemade. Enzo Elliott membawa Stuttgart memimpin 2-0 di menit ke-22. Dia mencetak gol dengan menuntaskan asis Dennis Undav. Giliran Undav yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-28. Dia membawa Stuttgart memimpin 3-0 usai menerima asis dari Angelo Stiller. Bielefeld sangat tidak berdaya. Klub asal Liga 3 itu dibobol lagi oleh Enzo Elliott pada menit ke-66 dan membuat Stuttgart memimpin 4-0. Gawang Stuttgart akhirnya bobol di menit ke-82. Julian Kania membantu Bielefeld memperkecil skor menjadi 1-4. Bielefeld kembali memperkecil skor di menit ke-85 lewat bunuh diri Joshua Vaknoma. Gol itu membuat Stuttgart menang 4-2. Hasil ini membuat Stuttgart meraih gelar DFB Pokal untuk keempat kalinya. Mereka sebelumnya sudah menjadi juara di tahun 1954, 1958, dan 1997. Sunderland meraih tiket terakhir promosi ke Premier League usai mengalahkan Sheffield United 2-1 dalam partai final playoff Championship. Mereka kembali ke kasta teratas sepak bola Inggris setelah 8 tahun lamanya. Sunderland menjadi tim ketiga yang naik ke Premier League musim depan. Sebelumnya Leeds United dan Burnley telah lebih dulu memastikan tiket promosi. Mereka bertiga akan menggantikan Southampton, Leicester City, dan Ipswich Town yang turun kasta. Dengan kembalinya Sunderland ke Premier League, maka Tyne-Wear Derby melawan Newcastle United dipastikan akan hadir kembali musim depan. Real Madrid menjamu Real Sociedad pada laga pekan terakhir La Liga 2024/2025 di Santiago Bernabeu, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. El Real memecah kebuntuan di menit ke-38 lewat Kylian Mbappé. Mbappé mencetak gol keduanya di laga ini selepas jeda pada menit ke-83. Los Blancos menang 2-0. Madrid mengakhiri La Liga dengan finish di peringkat kedua dengan 84 poin. Mereka terpaut satu angka dengan Barcelona yang sudah mengamankan gelar juara. Blaugrana juga belum memainkan laga pekan terakhir. Sementara, Sociedad mengakhiri musim di peringkat ke-11. Mereka meraih 46 poin. AC Milan menutup musim 2024/2025 dengan penampilan impresif, berhasil mengalahkan tim tamu Monza dengan skor akhir 2-0. Gol-gol kemenangan Milan dicetak oleh Matteo Gabbia pada menit ke-64, diikuti oleh gol kedua dari Joao Felix di menit ke-74. Monza kesulitan menembus pertahanan Milan, hanya mampu mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Inter Miami selamat dari kekalahan di pekan ke-15 MLS 2025. Berhadapan dengan Philadelphia Union, The Flamingos berhasil bermain imbang dengan skor 3-3. Di laga ini, tuan rumah unggul terlebih dahulu berkat gol Quinn Sullivan dan sepasang gol dari Tai Baribo. Namun pasukan Javier Mascherano berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Tadeo Allende, Lionel Messi dan Tlasco Segifia. Hasil imbang ini membuat Philadelphia masih kokoh di puncak klasemen MLS. Sementara Inter Miami harus puas berada di peringkat ke-6. Laga melawan Sociedad sekaligus menjadi perpisahan Carlo Ancelotti dan Luka Modric dengan Real Madrid. Keduanya memutuskan untuk meninggalkan Los Blancos. Ancelotti hengkang usai 4 tahun terakhir menukani Madrid. Don Carlo pergi untuk menerima tawaran melatih timnas Brasil. Sementara, Modric berpisah dengan Madrid yang dibelanya selama 13 tahun ini. Ia mampu membawa Madrid meraih lebih dari 25 gelar, beberapa di antara adalah 4 kali juara La Liga dan 5 kali juara Liga Champions. Gelandang 38 tahun tersebut hengkang usai tak memperpanjang kontraknya dengan Los Blancos. Perpisahan kedua berlangsung haru, Modric pada laga melawan Sociedad tampil sebagai starter. Ia kemudian digantikan pada menit ke-87. Saat Modric diganti, pemain kedua kubu berbaris memberikan penghormatan kepada Modric. Mantan pemain Madrid yang juga sahabat Modric, Toni Kroos kemudian muncul di tepi lapangan untuk memberikan pelukan ke Modric. Momen haru juga dihadirkan Ancelotti.
Ia menyampaikan pidato perpisahannya kepada publik Madrid sambil meneteskan air mata. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Cristiano Ronaldo berpeluang tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Striker veteran Portugal itu kabarnya akan cabut dari Al Nassr di musim panas ini. Infantino mengatakan hal tersebut dalam wawancara bersama YouTuber kondang asal Amerika Serikat, Ishowspit. Sebelumnya harian Marca juga menulis bahwa salah satu dari 4 klub Brasil yang akan tampil di turnamen tersebut sedang mendekatinya. Mantan bos Manchester United Erik ten Hag dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk mengambil alih Bayer Leverkusen. Pria Belanda itu akan kembali ke manajemen untuk pertama kalinya sejak dipecat oleh Manchester United. Menurut The Athletic, Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menunjuk ten Hag dan kini sedang menyelesaikan kepindahannya. Ten Hag akan menggantikan Xabi Alonso yang menuju Real Madrid sebagai penerus Carlo Ancelotti. Seperti dilaporkan oleh Bild, Ten Hag sangat ingin menunjukkan bahwa dia adalah manajer top lagi setelah kesulitannya di The Red Devils dan memang memiliki pengalaman sebelumnya di Jerman saat dia bekerja sebagai manajer Bayern Munich 2 antara tahun 2013 dan 2015. Leverkusen juga tertarik pada manajer Como Cesc Fabregas tetapi dia akan tetap di Italia. Mohamed Salah terpilih menjadi pemain terbaik Premier League musim ini. Gelar tersebut merupakan yang kedua bagi penyerang Liverpool itu setelah musim tahun 2017-18. Diberitakan BBC, Salah mengungguli sejumlah nama yang masuk nominasi seperti Virgil van Dijk Liverpool, Ryan Gravenberch Liverpool, Declan Rice Arsenal, Alexander Isak Newcastle United, Bryan Mbeumo Brentford, Morgan Gibb White Nottingham Forest dan Chris Wood Nottingham Forest. Salah meraih gelar pemain terbaik usai menjadi aktor kunci keberhasilan Liverpool memenangi titel Premier League musim ini. Ia menyumbang 28 gol dan 18 assist dalam 37 penampilan. Salah kini setara dengan Kevin De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, dan Nemanja Vidic yang juga berhasil menjadi pemain terbaik Premier League sebanyak 2 kali. Luka Modric berpisah dengan Real Madrid di akhir musim ini. Calon pelatih Madrid, Xabi Alonso maunya Ezequiel Palacios jadi suksesor Modric. Alonso yang juga sebelumnya pelatih Leverkusen tahu betul kualitas Palacios. Pemain berusia 26 tahun asal Argentina itu catatkan 100 penampilan di bawah asuhan Alonso. Dilansir dari Tribuna, Palacios masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen sampai musim panas 2028. Harga pasarannya cukup tinggi, di angka 40 juta euro atau setara 737 miliar rupiah. Xabi Alonso dikabarkan meminta Real Madrid untuk merekrut Palacios sebagai penerus Modric. Akankah terwujud? Klub kaya raya asal Arab Saudi, Al Hilal, ternyata belum menyerah untuk memboyong Bruno Fernandes. Kabarnya, mereka bakal mencoba lagi mendekati sang kapten Manchester United ini. Menurut Sky Sports, Al Hilal belum kapok. Mereka berencana kembali memburu Fernandes dengan strategi baru. Laporan tersebut menyebutkan, ada alasan kuat mengapa Al Hilal kembali mencoba peruntungan. Pasalnya, kondisi internal MU kini sedang tidak stabil. Kabar terbaru menyebut, MU bersedia mendengarkan semua tawaran untuk pemain mereka. Hal ini dipicu oleh kebutuhan dana segar setelah gagal menjuarai Liga Eropa. Itu sebabnya, kabarnya MU bahkan terbuka melepas Fernandes jika harganya tepat. Situasi ini jadi peluang emas bagi Al Hilal untuk kembali mendekati sang pemain. Al Hilal disebut benar-benar serius dalam misi ini. Mereka bahkan sudah merencanakan aksi pekan depan untuk memburu Fernandes. Rencananya, mereka akan kembali bertemu dengan agen Fernandes. Tujuannya jelas, meyakinkan sang pemain untuk hijrah ke Saudi. Tentu saja, Al Hilal bakal menyodorkan kontrak bernilai fantastis. Mereka berharap Fernandes bisa bergabung musim depan. Manchester City mulai merombak skuad, siap rekrut pemain-pemain baru. Gelandang AC Milan, Tijani Reijnders sudah dikontak dan penawaran akan segera dilakukan. Dilansir dari Mirror, Tijani Reijnders diprediksi akan menjadi pemain nomor 8. Reijnders pun tampil cukup tajam bersama Milan di musim ini. Pemain asal Belanda itu mengemas 10 gol dan 5 assist dari 36 penampilan di Serie A. Pemain berusia 26 tahun itu makin efektif bergerak di dalam kotak penalti lawan. Pakar transfer, Fabrizio Romano menyebut, Manchester City sudah lakukan kontak dengan Tijani Reijnders. Secepatnya, The Citizens akan sodorkan tawaran resmi ke AC Milan. Setelah gagal mendapatkan Florian Wirtz, Bayern Munich mendekati target pengganti. Minat Bayern kini tertuju kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Menurut Tim Talk, sosok utama yang kini dibidik oleh Bayern Munich adalah Bruno Fernandes. Kapten Enyu itu sudah lama dikagumi oleh Bayern dan dianggap sebagai figur alternatif yang realistis setelah gagal menggait Wirtz. Disebutkan lebih lanjut, Bayern juga sudah memberikan sinyalemen untuk bisa segera duduk bersama perwakilan Man United untuk membahas potensi transfer Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas.
Buat Man United, Bruno Fernandes sejatinya merupakan figur penting. Bukan cuma jadi kapten, pesepak bola 30 tahun itu juga menonjol dalam gol dan asisnya. Di sisi lain, Man United juga harus memikirkan kondisi finansial. Secara khusus setelah gagal meraih tiket Liga Champions musim depan akibat dikalahkan Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Situasi itu pula yang sempat membuat Bruno Fernandes menyatakan dirinya siap dijual andai kata Man United butuh uang. Dan boleh jadi Bayer bersiap mengajukan tawaran menggiurkan yang mungkin akan sulit ditolak MU. Penampilan bek timnas Indonesia di Venezia, Jay Izzes, dilaporkan membuatnya diminati sejumlah klub pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi properti panas di jendela transfer 2025/2026. Banyak klub disebut-sebut menginginkan tanda tangannya. Kontraknya bersama Venezia masih berlaku hingga 2027. Namun tak menutup kemungkinan baginya untuk hengkang jika ada tawaran yang menggiurkan. Berikut beberapa klub yang dilaporkan mengincar servis Jay Izzes pada musim panas 2025 ini. Di antaranya adalah Bologna, Torino dan Inter Milan. Everton ikut masuk dalam perburuan striker muda Liam Delap senilai 30 juta pound milik Ipswich Town, bersaing ketat dengan Manchester United, Chelsea, dan Newcastle United. Pelatih Everton David Moyes mengonfirmasi bahwa ia telah bertemu langsung dengan Delap untuk menyampaikan tawaran dan visi klub. Moyes bahkan mengisyaratkan bahwa Delap cukup terbuka dan memberi Everton kesempatan menyampaikan presentasi mereka. Kabar ini semakin menguat setelah Delap tertangkap kamera menandatangani sebuah pintu di luar Goodison Park, yang semakin memanaskan spekulasi bahwa dirinya condong ke Everton. Luka Modric resmi akan mengakhiri petualangannya bersama Real Madrid pada akhir musim 2024/25. Setelah 13 tahun penuh trofi, gelandang Kroasia itu akan memainkan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu. Salah satu langkah penting yang kini sedang disiapkan adalah mencari pengganti Modric. Nama Alexis Mac Allister dari Liverpool disebut-sebut sebagai kandidat utama. Laporan dari Vicajes.net menyebut Alexis Mac Allister sebagai kandidat kuat penerus Modric. Gelandang Liverpool itu dinilai memiliki gaya bermain dan visi permainan yang mirip. Namun transfer ini tidak akan mudah karena Liverpool mematok harga 90 juta euro untuk pemain Argentina tersebut. Apalagi, Arne Slot sebagai pelatih baru The Reds ingin mempertahankannya. Mac Allister sendiri sudah buka suara terkait rumor ke Real Madrid dan menolaknya. Meski demikian, Madrid tetap mempertimbangkannya sebagai opsi masa depan. Gelombang perombakan skuad Manchester United resmi dimulai. Victor Lindelof dipastikan menjadi pemain pertama yang akan hengkang dari Old Trafford musim panas ini. Jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengkonfirmasi kabar ini. Lindelof, yang kontraknya habis akhir Juni, tidak akan mendapatkan perpanjangan dari Setan Merah. Romano menyebut keputusan ini sudah final. Lindelof akan segera mengemas barang-barangnya setelah 7 musim membela MU. Dengan kontrak yang tinggal hitungan hari, manajemen MU memilih untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan bek berusia 30 tahun ini. Artinya, Lindelof bisa pergi secara gratis tanpa memberikan kompensasi transfer. Isu tentang klub tujuan Lindelof pun mulai mencuat. Kabarnya, ia akan kembali ke Portugal untuk memperkuat mantan klubnya, Benfica. Bayern Munchen secara resmi mengakui kegagalan mereka dalam merekrut Florian Wirtz. Klub raksasa Jerman itu menyebut bintang Bayer Leverkusen tersebut justru akan melanjutkan karir di Inggris bersama Liverpool. Kegagalan Bayern Munchen dalam memperoleh Wirtz dikonfirmasi langsung oleh Presiden klub, Herbert Hainer. Ia mengungkapkan bahwa sang pemain menolak tawaran dari Der Rekordmeister. Lebih mengejutkan lagi, Hainer menyebut Wirtz tidak akan bermain di Jerman musim depan. Pemain muda itu dikabarkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool. Real Madrid CF secara resmi mengumumkan kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru mereka untuk 3 musim ke depan. Legenda klub dan timnas Spanyol itu akan menukangi Los Blancos mulai tanggal 1 Juni tahun 2025 hingga tanggal 30 Juni tahun 2028. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025 sore WIB. Xabi Alonso, yang baru saja menorehkan prestasi gemilang bersama Bayer Leverkusen, akan menggantikan Carlo Ancelotti yang telah dipastikan menjadi pelatih tim nasional Brasil mulai bulan depan. Penunjukan Alonso menandai kembalinya sang legenda ke Santiago Bernabeu, kali ini dalam kapasitas sebagai pelatih utama.